Saya sengaja tidak memberi kancing permanen di clutch ini karena biar lebih gampang kalau bosen, lebih gampang untuk diganti-ganti gitu ya. Assalamualaikum, selamat datang di video saya. Kali ini saya ingin membuat dompet atau clutch atau apa ya, casing untuk tablet HP gitu ya, dengan menggunakan kresek. Nah, kresek ini saya gunting-gunting selebar kuku jempol, lalu saya rangkai. Misalkan ada yang ingin tahu cara membuat benang dari kresek seperti ini, saya sudah pernah. Saya akan cantumkan linknya di pojok kanan atas. Oke, kita mulai saja. Kita memerlukan jarum rajut hakpen. Saya pakai yang ukuran 4,5 mm ya. Langkah pertama, kita buat simpul awal. Lalu kita buat rantai 25 rantai. Sudah jadi ya 25 rantai. Langkah selanjutnya kita akan membuat satu rantai lagi. Ini nanti sebagai pengganti DC. Setelahnya itu kita masukkan ke rantai ke 25, rantai terakhir. Lalu kita SC. Nah, seperti ini ya. Lalu beri rantai satu lagi. Nah, ini dia pengganti DC. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat DC di semua rantai sisanya, berarti 24 DC. Nah, kita sudah sampai di DC terakhir di rantai ke 25 ya. Nah, ini sudah jadi row atau baris pertama. Lalu kita akan ke baris kedua. Sama seperti tadi, untuk untuk DC awal kita bikin rantai 1, kemudian SC, kemudian rantai lagi, chain lagi, satu lagi. Nah, ini sudah jadi ya DC awal atau tongkat awal. Sekarang kita ke lubang selanjutnya. Kita akan pakai FPDC, yaitu front post double crochet. Caranya diselipkan dari belakang seperti ini, agak nyangkut seperti ini ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Lalu di lubang berikutnya kita pakai BPDC, jadi ngambilnya dari
belakang, dari depan seperti ini. Semoga kelihatan dan dimengerti ya. Ini yang pertama tadi FPDC dulu, terus setelahnya itu BPDC, lalu selanjutnya itu selang-seling depan belakang gitu. Nah, seperti ini ya. Depan dulu FPDC, terus belakang. Oke, kita sudah ada di lubang terakhir di baris kedua. Kita pakai DC biasa aja untuk mengakhiri ini. Jadi ini hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan ke baris ketiga. Seperti biasa ya, kita membuat tongkat awal dengan chain, SC dan chain. Lalu setelah itu kita lihat di baris kedua itu tusukannya apa? FPDC apa BPDC? Nah, kalau ini BPDC ya. Jadi untuk baris ketiga kita mulai dengan FPDC. Demikian juga sebaliknya, kalau awalnya ini BPDC berarti row ketiga kita pakai FPDC. Nah, selang-seling, jadinya selang-seling ya. Semoga dengan video ini bisa dimengerti. Selang-selingnya sampai ke DC ke 24, ke lubang 24 ya. Selang-seling aja. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan ya, kalau yang bawah itu BPDC, yang atas FPDC, yang bawah FPDC, yang atas BPDC. Demikian seterusnya. Untuk rantai terakhir tetap ya pakai DC biasa aja seperti ini. Hasilnya seperti ini. Untuk baris-baris selanjutnya teorinya sama ya, selang-seling juga, dilihat dari baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya back berarti baris setelahnya front, demikian
sebaliknya, jadi selang-seling aja. Langkah selanjutnya, kalau sudah dapat panjang 27,5 cm, kita akan SC keliling ya. Semuanya kita SC per lubang 1 SC. Seperti biasa, kita pakai chain dulu, rantai dulu 1, lalu SC di lubang pertama, terus diikuti SC yang lain sesuai dengan lubang yang ada. Oh iya, untuk pojok 1 lubang isi 3 SC ya. Jadi semuanya SC 1 kecuali pojok kita isi 3 SC biar nanti rajutannya enggak melengkung. Tadi kan pojok awal kita masih ngisi 1 SC ya. Berarti nanti kita masih akan menambah 2 SC lagi untuk pojok awal. Nah, ini kita SC dulu 2 SC di pojok. Lalu setelah itu kita slip stitch dengan SC awal. Nah, seperti ini ya. Kita slip stitch. Saya ulangi lagi untuk slip stitch. Nah, slip stitch itu seperti ini ya. Masukkan, lalu langsung masukkan. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Meskipun awalnya sepertinya kurang rapi, tapi kalau sudah di SC keliling, insya Allah sudah rapi. Langkah selanjutnya kita akan ke baris kedua, baris keliling yang kedua ya. Bikin rantai 1 lagi, bikin chain 1 lagi, lalu SC di pojok. Kita kan sudah punya pojok isi 3, nah itu SC di paling pojok. Sama seperti tadi, pojok kita beri 3 SC, tapi
Yang ini agak beda dari yang tadi. Kita kerjakan di back loop, jadi hanya satu yang kita masuki SC yang bagian belakang saja. Itu kan kalau rantai ada 2, nah itu pilih yang belakang. Nah ini ya, di pojok kita isi 3 SC, di back loop kita kerjakan ini seperti ini persis untuk baris kedua dan ketiga, dan diakhiri slip stitch. Hasilnya nanti seperti ini ya, ini sudah 3 baris keliling. Nah ini 1, 2, 3, kita bisa lihat dari back loopnya ada 3. Kita lanjutkan ke baris keempat, sama rantai 1 lalu SC untuk awalnya, lalu kemudian SC back loop. Kalau punya saya ini 13 SC, lalu kemudian rantai. Disesuaikan aja ya, dihitung biar nanti seimbang kiri kanannya. Kalau punya saya ini 13 SC 4 rantai lalu 13 SC lagi. Nah ini 4 rantai, kita buat 4 rantai, lalu kita lewati 4, kita SC back loop lagi sebanyak 13 SC. Nanti hasilnya akan ada lubang seperti yang di situ ya. Pojok tetap kita beri 3 ya, biar tidak terlalu melengkung nanti hasil akhirnya. Oke, gini hasilnya akan ada lubang di tengah seperti itu. Karena itu dihitung aja. Sekarang kita ke baris kelima ya, sama seperti baris-baris sebelumnya, buat SC awal, lalu setelahnya itu back loop, SC back loop sebanyak 13. Yang membuat berbeda itu nanti di rantainya itu ya, kita di rantainya itu buat SC 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, lalu
SC back loop lagi di SC setelahnya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kita lanjutkan ya, SC back loop keliling, dan jangan lupa pojok diisi 3 SC. Sudah selesai ini ya, tinggal slip stitch aja. Nah, ini kita slip stitch dulu seperti ini, lalu buat satu rantai, lalu balik, kita selipkan. Nah, seperti ini. Ini untuk mematikan benang biar lebih kuat. Kemudian gunting, hasil akhirnya seperti ini ya. Yang awalnya tadi ukurannya 15 kali 22,5, jadinya 22 kali 34 cm. Biar lebih rapi, sisa benang yang tadi kita masukkan ke dalam jarum tapestri, lalu kita selip-selipkan ke dalam lembaran rajutan kita ya, biar lebih rapi. Seperti ini aja. Kalau dirasa sudah cukup, boleh tinggal digunting saja. Kalau dirasa sudah cukup, langkah selanjutnya kita sediakan furing ukuran 22 kali 34 cm, lalu kita jahit. Nah, seperti ini ya. Bagian belakang rajutan kita satukan dengan bagian luar furing. Hasilnya seperti ini ya, sudah rapi. Tinggal lubang untuk kancing aja, ini kita gunting. Nah, kita gunting dulu ya. Setelah itu, biar lebih rapi, kita jahit keliling dari lubang kancingnya ini. Nah, hasilnya setelah dijahit jadi lebih rapi ya, seperti ini. Tinggal kita rapikan, matikan dulu jahitannya, lalu rapikan.
Nah, langkah selanjutnya kita lipat seperti ini ya. Lalu kita akan jahit pakai jarum tapestri pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini akan kita jahit. Siapkan dulu benang dan jarum tapestrinya. Lalu kita jahit seperti ini ya. Kalau sudah, kita rapikan ya benang sisanya dengan cara dimasukkan ke dalam clutchnya, lalu kita selip-selipkan seperti ini sampai dirasa cukup rapi dan cukup kuat. Nah, kalau sudah, baru digunting. Sisi sebelahnya juga, yang ini juga dirapikan. Oke, yang sebelah kanan sudah, tinggal yang sebelah kiri kita jahit juga. Hasilnya seperti ini ya. Clutch kita sudah jadi, bagian belakangnya seperti ini, bagian depannya seperti ini. Bisa kita beri bros seperti ini, bisa juga ganti bros yang lain atau kancing juga bisa ya, terserah kita. Ini saya jadikan penyimpan tablet karena furingnya anti air. Oke, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum.